Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobi Gadget. Di video kali ini ada Samsung Galaxy A22. Varian non-5G-nya ini cukup banyak yang masih melirik loh. Karena tanpa adanya 5G, Samsung jadi bisa ngasih layar dengan panel Super AMOLED dan fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang tersemat ke kamera utamanya. Jarang banget smartphone di harga 2 jutaan yang punya fitur kayak begini. Tapi sebenarnya buat apa sih OIS itu? Apakah ada pengaruhnya di kualitas foto yang dihasilkan atau hanya sekedar gimmick dari Samsung? Oke, jadi sederhananya OIS itu adalah sebuah hardware yang gunanya untuk menstabilkan posisi kamera sewaktu mengambil foto, sehingga hasil foto akan lebih tajam dan fokus, terutama saat ngejepret di kondisi minim cahaya. Tanpa fitur ini, hasilnya bisa aja ngeblur, karena biasanya foto di malam hari itu butuh tangan yang benar-benar stabil. Iya, jadi kayaknya ini bukan gimmick deh, karena OIS punya peranan penting pada skenario foto malam hari atau low light. Nah, tips dari saya, pakai night mode ini nggak harus nunggu kondisi benar-benar gelap. Di dalam ruangan pun juga nggak apa-apa. Terus biar nggak repot, pindahin aja shortcut night mode ini dengan cara drag and drop ke posisi bersebelahan dengan mode foto yang biasa. Terus gimana dengan spek kameranya? Ya, 48 megapiksel dengan bukaan aperture f1.8 untuk kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel untuk kamera makro serta depth sensor. Nah, disinilah alasannya kenapa Galaxy A22 4G bisa dijadikan pilihan. Karena biasanya HP-HP 5G di kelas ini akan memangkas lensa ultrawide untuk spek kameranya. Sedangkan untuk kamera depannya 13 megapiksel dengan kemampuan rekam video maksimum di Full HD 30 fps, hasilnya cukup bagus dan detail dengan tone warna khas kamera Samsung. Untuk review kali ini sedikit berbeda ya, karena saya akan kasih sampel gimana kualitas kamera depannya ini kalau dipakai di aplikasi video call seperti Zoom misalnya. Oke, untuk urusan dapur pacu, Samsung Galaxy A22 ini pakai SoC MediaTek Helio G80, sama dengan yang ada di Galaxy A32. Chipset boleh sama, tapi yang aneh adalah skor Antutu Benchmark dari Samsung Galaxy A22 ini justru mampu melampaui kakaknya. Namun kalau diteliti lebih lanjut, sebenarnya ada dua hal sih yang bikin performa di HP ini bisa lebih gegas. Yang pertama dikarenakan resolusi layarnya ini yang masih HD+. Ya, emang nggak setajam layar Full HD di Galaxy A32, tapi keduanya tetap sama-sama pakai panel Super AMOLED dengan refresh rate tinggi di 90Hz. Keuntungan layar SD ini jelas bikin beban CPU dan GPU menjadi lebih ringan, ngerender user interface lebih cepat, dan tambahan ekstra frame rate saat bermain game. Hasil CPU throttling test yang saya jalankan juga bagus ya, nggak terlihat adanya indikasi drop performance. Nah, minimnya CPU throttling ini artinya main game bakal jarang banget terjadi frame drop. Sejauh ini saya pakai buat main game CODM di settingan grafik medium, kerasa nyaman-nyaman aja. Genshin Impact pun masih playable di settingan grafik terendah, udah tentu dengan kestabilan frame rate yang masih bisa ditoleransi ya. Terus alasan kedua ada di user interface-nya, yang pakai One UI Core versi 3.1 berbasis Android 11. One UI Core ini bisa dibilang adalah versi light dari One UI versi regular. Interface One UI Core ini bisa jadi berasa ringan banget di smartphone dengan spek menengah ke bawah seperti di Galaxy A22. Soal penggunaan memori, sampai saat ini buat saya, Samsung One UI tetap yang paling efisien memanage pemakaian RAM. Jadi tanpa adanya fitur extended RAM atau RAM extension yang lagi marak dipakai UI lain, HP ini tetap juara soal multitasking, meskipun hanya dibekali RAM 6GB dan internal storage sebesar 128GB. Oh ya, kedua aspek tadi yaitu layar SD dan UI yang lebih ringan sudah tentu akan membawa efek positif ke pemakaian baterai. Kapasitas baterai HP ini 5000 mAh, dengan charger bawaan 15 watt, butuh waktu 2 jam 7 menit untuk pengisian penuh dari posisi baterai 10%. Untuk pemakaian saya bisa dapat screen on time 5 jam dan udah lewat dari 1 hari. Sisa baterai masih ada di atas 50%, so bisalah dapat 2 hari dengan screen on time lebih tinggi lagi. Jadi Samsung Galaxy A22 ini adalah smartphone yang cukup menarik, meskipun desainnya mungkin nggak semua orang suka. Tapi udah masuk standar saya untuk smartphone dengan penampilan yang minimalis dan enak dilihat.
Terus yang selalu bikin saya kagum setiap kali nge-review HP Samsung adalah konsistensi user interface dari One UI-nya. Meski Galaxy A22 menggunakan One UI versi Lite, optimalisasi softwarenya tetap bagus dan sejauh ini nggak ada bugs yang mengganggu experience selama menggunakan HP ini. Tapi bagaimanapun, sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk membeli Galaxy A22 ini, pastikan Anda tahu kalau HP ini belum ada NFC. Di sektor audio juga terbatas dengan hanya tersedianya single speaker. Tapi untungnya fitur Dolby Atmos masih bisa dimanfaatkan sewaktu mendengarkan musik via Bluetooth atau melalui jack audio 3,5 mm-nya. Dan yang terakhir, meski pakai panel Super AMOLED, posisi fingerprint belum ada di layar, tapi berada di sisi samping. Ini juga nggak bisa disebut sebagai kekurangan, karena selain masalah preferensi, posisi fingerprint di samping biasanya selalu punya respon yang lebih cepat dan lebih nyaman buat sebagian orang. Oke, jadi gimana menurut teman-teman soal HP ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like, share ke teman-teman lainnya, dan subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.